Shalom, umat-umat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam rangkuman pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11 triwulan ke-4, jatuh pada hari Sabat 11 Desember 2021. Sebelum kita melanjutkan rangkuman ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, Engkau Allah yang kami sembah. Puji syukur untuk kesempatan yang indah, kami boleh belajar firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua boleh mengerti, memahami, dan melakukan perintah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada Sabat ini adalah Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, apabila engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Torah atau Taurat, 5 kitab yang ditulis oleh Musa, didapati menjadi bagian Alkitab yang paling banyak dikutip di dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Torah atau Taurat Musa adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita tahu di dalam kitab Kejadian menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan juga kisah tentang para bapa. Kemudian juga di dalam Keluaran Tuhan memimpin umat-umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Kemudian Imamat di mana diceritakan, dikisahkan segala peraturan di dalam peribadatan, dan kemudian Bilangan. Dan terakhir adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan lebih dari kitab yang lain di dalam Alkitab yang memiliki dampak pada nasib kerohanian bangsa Israel. Kitab Ulangan juga mengingatkan bangsa Israel akan hukum-hukum Tuhan. Sepanjang minggu ini, saudaraku, kita sudah mempelajari ada beberapa tokoh di Alkitab yang terpengaruh dan terinspirasi dengan tulisan-tulisan di dalam kitab Ulangan. Kita di sini belajar tentang Raja Yosia, Yeremia, Nehemia, Daniel, dan juga Mika. Kita akan rangkumkan tokoh-tokoh tersebut. Di dalam 2 Raja-Raja 22, kita dapati bagaimana Raja Yosia mendapatkan satu berita bahwa ada kitab yang selama ini terhilang telah ditemukan oleh Imam Hilkiah. Dan di depan raja, kitab Ulangan ini dibacakan. Hati Raja Yosia menjadi sangat gentar. Dia tahu bahwa selama ini sudah tidak berjalan sesuai dengan apa isi Alkitab atau di dalam Taurat Ulangan tersebut. Kemudian dia mengadakan reformasi rohani. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lengkap bagaimana reformasi kerohanian itu, kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 23. Raja Yosia mengadakan pembersihan di bait suci Allah. Dia mengeluarkan semua barang-barang yang selama ini dipakai untuk penyembahan Baal. Dia membakar, dia merobohkan tiang-tiang berhala. Dia membakar mezbah-mezbah persembahan. Bahkan apabila Bapak Ibu Saudara membaca, dia sampai menumbuk halus, ya, kemudian disebarkannya. Begitu reformasi Raja Yosia ini dilakukan untuk membersihkan bait suci Allah. Sedikit diketahui bahwa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia ini terinspirasi di dalam Ulangan 12 ayat 1 sampai 7. Kita bisa baca ya, karena di situ panjang, saudara bisa baca di rumah. Reformasi Raja Yosia juga kemungkinan besar didasari pada saat dia membaca kitab Ulangan 28 dan 29, di mana di situ ada berkat dan kutuk. Berkat apabila kita menurut,
dan kutuk apabila kita melalaikan firman Tuhan. Dan juga di dalam kitab Ulangan tentang pembaruan perjanjian kepada Allah. Raja Yosia mengadakan pembaruan, mengadakan reformasi sesuai dengan kitab di dalam kitab Ulangan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Yeremia. Yeremia ini adalah putra dari Imam Hilkiah. Kita bisa baca di dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai 2 ya. Kita bisa lihat silsilah dari dari Nabi Yeremia ini. Di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 7, Yeremia menuliskan dan menyerukan kembali isi di dalam kitab Ulangan. Dia melihat bangsa Israel ini sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena Nabi Yeremia menyerukan untuk untuk bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Karena selama ini bangsa Israel sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, memperkosa hak orang asing, tidak memperhatikan kaum yatim dan para janda. Dan di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 7, saudara-saudara bisa baca. Itu terinspirasi di dalam Ulangan 24, kemudian Ulangan 10, kemudian juga Ulangan 27. Jangan memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Kemudian juga terkutuk bagi orang-orang yang memperkosa atau artinya di sini merampas hak-hak orang asing, anak yatim, janda. Sesuai dengan yang ditulis di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Ucapan Yeremia juga di dalam Yeremia 29 ayat 3 ya dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini sama dengan ayat yang terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 29 tadi ya. Dan di sana kamu mencari aku, kemudian menemukan apabila kita menanyakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tokoh yang ketiga adalah Nehemia. Dalam upaya membangun kembali Yerusalem, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Nehemia ini. Terkhusus adalah kebutuhan utama untuk pertobatan. Dalam pengakuan dosa dan permintaan doa-doa. Karena akan membangun kembali Yerusalem, tentunya dia menghimbau kepada umat-umat Israel yang pada waktu itu berada di sana untuk mengakui dosa, untuk memohon pengampunan dan berdoa. Tertulis di dalam Nehemia 9 ayat 5, Nehemia 9 ayat 21, kemudian juga Nehemia 9 ayat 16, Nehemia 9 ayat 35, Nehemia 9 ayat 35 sampai 37. Itu sama terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 2 ayat 7, Ulangan 8 ayat 4, Ulangan 29 ayat 5, Ulangan 1 ayat 26 sampai 33. Ulangan 31 ayat 27, Ulangan 28 ayat 45 sampai 47, Ulangan 28, 47 dan 48. Di situ dituliskan bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi. Allah juga yang sudah menuntun bangsa Israel selama 40 tahun di padang pengembaraan. Juga di mana Tuhan sudah mengirimkan hal-hal yang baik, tetapi bangsa Israel tidak berbalik dan berbuat baik ataupun bertobat. Juga bagaimana bangsa Israel menjadi budak di tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan. Itu sama isinya ya, dalam Nehemia 9 sama dengan di dalam kitab Ulangan. Artinya Nehemia mempelajari kitab Ulangan dan didapati. Makanya dia berseru, dia memohon kepada bangsa Israel untuk kembali, untuk bertobat dan memohon pengampunan dosa. Yang keempat adalah Daniel. Daniel dikenal sebagai seorang tokoh pendoa. Dan bagaimana dia sampai dimasukkan ke lubang singa oleh karena dia tekun berdoa. Di dalam doa bangsa Israel tentang bencana yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dalam Daniel 9 ayat 13 ditulis, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa,
Segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Jadi saudaraku yang terkasih, Daniel memohon kepada bangsa Israel untuk berbalik dan bertobat. Seperti tertulis dalam kitab Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Begitu panjang ya, jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Bagaimana doa Daniel untuk pertobatan, menyerukan kepada umat Israel untuk kembali dan bertobat. Yang terakhir adalah Mika. Ajakan Mika untuk bangsa Israel ya, supaya kembali juga kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Di dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Itu sama tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12 ya. "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diinginkan kepadamu oleh Tuhan, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudara yang kasih Tuhan, itu tadi rangkuman atau ringkasan pelajaran ke-11. Aplikasinya bagi kita. Ajakan Mika juga menjadi ajakan kita untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kita kembali, untuk kita mengingat perjanjian dan hukum Tuhan, agar Kanaan Semawi menjadi bagian kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Bapa, biarlah kami bukan hanya sekedar belajar tetapi mau melakukan agar janji Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan kasih Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Rangkuman Pelajaran Sekolah Sabat dari Gereja Denpasar. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita.